renungkan hati kita, marilah kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur padamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan, agar kami boleh memperoleh nafas kehidupan dan melanjutkan kehidupan kami. Ya Allah, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu, biar kiranya kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mampukan kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi ini. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 16a. Yohanes 15 16a beginilah dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dadahamu nama milit au do nama milit hamu, jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue, jala asamian parbue munai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir, mengapa saya menjadi seorang Kristen? Mengapa saya bisa menjadi percaya kepada Yesus? Setiap kali banyak di antara kita barangkali mengikuti kepercayaan orang tua. Tetapi bagaimana sebenarnya seseorang itu benar-benar percaya dan mengenal Allah itu dengan nyata? Jika kita kembali ke masa lalu, bahwasannya sesungguhnya bukanlah pertama-tama manusia yang mencari Tuhan. Sepanjang manusia selalu berusaha mencari Tuhan, dan ketika ia menemukan sesuatu hal, mungkin dia berpikir itu adalah Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa Alkitab menyatakan dengan jelas melalui pernyataan Tuhan Yesus bahwa bukan manusialah yang memilih Allah, namun Allah lah yang memilih manusia sebagai ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa dan yang telah hilang. Tidak mungkin manusia menemukan Tuhan, bukan ciptaan yang mencari dan menemukan Sang Pencipta, tetapi Sang Pencipta itulah yang mencari dan menemukan ciptaannya yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika demikian, maka sebenarnya kepercayaan atau iman Kristen adalah tanggapan atau penerimaan kita terhadap akan pencarian Allah itu. Sampai kini pun Allah tetap mencari manusia yang hilang, dan berbahagialah mereka yang mau menyerahkan diri kepadanya. Bapak Ibu berbicara mengenai panggilan, acap kali panggilan atau pemilihan Allah itu berbeda-beda. Tapi perlu kita ketahui bahwa pemilihan Allah tentu merupakan suatu tugas panggilan yang harus kita penuhi. Cara pemilihan Allah itu mungkin berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Ada yang telah dipilih atau dipanggil sejak ia di dalam kandungan, seperti Nabi Yeremia. Tetapi ada juga yang dipilih sebelum dunia ini ada dan sebelum segala sesuatunya ada. Dan mengapa Allah memilih dan memanggil manusia itu? Tentunya untuk melakukan sebuah kinerja, atau Allah memanggil manusia atau memilih manusia bukan tanpa tujuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pemanggilan Allah atau pemilihan Allah kepada hidup kita ini bukan tanpa maksud. Jika Tuhan memilih kita, Dia memilih kita agar kita mampu melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu jelas kita lihat dalam ayat renungan hari ini. Ya, itu ada dua, supaya kita pergi, dan yang kedua menghasilkan buah yang tetap. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, yang kedua buah
yang tetap. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita katakan buah yang tetap di sini adalah berbicara mengenai buah pertobatan, baik di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan orang lain. Buah yang dimaksud bisa kita ingat seperti buah-buah roh. Itulah yang Allah kehendaki dari kehidupan kita agar kita memiliki buah dalam bidang pekerjaan. Lalu bila kita sudah melakukan itu dan menunjukkan buah kita dengan tetap, maka kita baca di ayat 16b, maka kamu akan memperoleh apapun yang kamu minta. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena tujuan itulah Allah memanggil kita. Jadi Allah memilih kita bukan tanpa tujuan, bukan pemilihan yang cuma-cuma, melainkan Allah menginginkan kita agar kita berdampak, agar kita mampu memiliki pengaruh positif yang bisa kita perlihatkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup kita ini harus berguna bagi orang lain, sebagaimana pohon yang menghasilkan buah dan bisa dirasakan oleh orang lain. Demikianlah juga Allah mengharapkan itu dari setiap umat pilihannya, dari setiap orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Demikianlah harapan Allah atas hidup kita. Ia ingin hidup kita bermanfaat dan mendatangkan kegembiraan pada orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengutus kita untuk berbuah, itu jugalah yang akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Ingat, ketika Allah sudah memilih kita, ketika Yesus sudah memerintah kita, kita juga harus mengingat bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut untuk merespon pemilihan atau panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk menunjukkan buah-buah dari iman yang benar. Jangan pernah takut untuk menunjukkan atau berbuat baik kepada orang lain, untuk menyatakan kebenaran sekalipun kita terancam, karena Yesus Kristus atau Allah itu sendirilah yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ia akan memberikan apapun yang kita perlukan. Kita dapat meminta kepada Allah melalui atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya betapa indah rancangan Allah bagi setiap orang yang bersedia untuk dipilihnya. Sekalipun kita memiliki segudang keterbatasan, tetapi ingatlah, Allah akan selalu memampukan kita dan memberikan apa yang kita perlukan. Karena Allah lah yang memilih kita, maka tentu juga Allah akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kata jadilah murid-murid Allah yang setia sebagai pengikut Allah, yang menunjukkan buah yang tetap dan bersedia pergi untuk menunjukkan buah bagi semua orang. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.